Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Ma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para siswa-siswi sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terus jaga stamina badan sehingga ketika pelaksanaan ujian nanti maka badan kita jadi fit sehingga kita bisa melaksanakan ujian akhir madrasah. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan tutorial tata cara pelaksanaan ujian akhir madrasah yang berbentuk online. Nah, kalau sudah berbentuk online, artinya para siswa-siswi sekalian, pertama sekali langkahnya adalah handphone harus terkoneksi ke internet. Ya, terkoneksi ke internet karena bentuk semuanya nanti, bentuk soal semuanya nanti berbentuk online. Nah, langkah yang kedua setelah handphone para siswa-siswi sekalian terkoneksi ke internet, langkah yang kedua adalah memastikan aplikasi Google Chrome, ya, Google Chrome. Apa bisa pakai aplikasi yang lain? Bisa. Ya, seperti Firefox atau yang lainnya, Mozilla Firefox, ya, itu bisa dipakai. Cuman kita merekomendasikan Anda semua harus pakai Chrome, karena Chrome, ya, aplikasi yang akan kita gunakan nantinya ketika ujian akhir madrasah kita pada saat ini. Nah, setelah aplikasi terinstall, ya, setelah aplikasi seperti itu install, Google Chrome-nya seperti ini, maka para siswa sekalian otomatis klik, ya, icon Chrome, ya, satu kali. Nah, setelah diklik satu kali, ya, maka siswa-siswi sekalian akan melihat tampilan dari Google Chrome itu sendiri, ya, seperti ini. Tampilan Google Chrome. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah para siswa-siswi sekalian harus login terlebih dahulu, ya, login terlebih dahulu ke akunnya ujian akhir madrasah yang telah disediakan oleh madrasah. Nah, apa akunnya? Akunnya adalah, ya, pertama klik sini, login di sini, ya, login satu kali. Nah, kemudian scroll ke bawah, ya, karena kebetulan Bapak sudah punya beberapa akun, nah, maka akunnya akan tampil seperti ini. Nanti bisa jadi HP para siswa-siswa sekalian ini tidak akan timbul seperti ini. Nah, jika timbul seperti ini, maka yang kita klik adalah gunakan akun lain, Nah, setelah gunakan akun lain, emailnya adalah, ya, perlu diingat, emailnya adalah empat unit PS 001, ya, 4 unit PS 001 @gmail.com. Ya, setelah selesai, email diinputkan di sini, kemudian klik lanjutkan. Nah, kemudian para siswa sekalian masukkan kata sandi, ya, kata sandinya nanti kita sampaikan, ya, pas ketika Anda pelaksanaan ujian, ya, kata sandi akan kita sampaikan ketika saat langsung ujian. Nah, setelah kata sandi kita klik, kita masukkan, kita klik selanjutnya. Nah, di sini artinya para siswa-siswi sekalian sudah berhasil masuk ke akunnya
ujian akhir madrasah. Nah, selanjutnya langkah yang keempat, ya, berikutnya para siswa-siswi sekalian ketik di kolom paling atas sini, ya, jangan di sini, jangan di sini, tapi di kolom di atas, ya, kolom di atas ini ketiknya adalah MA Ridho Ropat, kecil semua hurufnya, titik blogspot.com, enter. Oke. Nah, setelah berhasil masuk ke websitenya MA, maka langkah selanjutnya adalah para siswa sekalian mengklik link soal ujian akhir madrasah ini. Nah, di sini perlu diperhatikan link sesuai dengan mata pelajaran. Nah, jadi artinya para siswa-siswi sekalian harus mengklik link yang sesuai mata pelajaran pada hari itu, ya. Ya, insya Allah nanti di sini ada bermacam-macam link yang sesuai dengan nama dari soal ujian atau soal mata pelajarannya. Nah, kebetulan ini masih satu contohnya. Akan tetapi nanti ketika proses pelaksanaan ujian, maka di sini akan terlihat bermacam-macam link atau soal link yang harus para siswa-siswi sekalian klik sesuai dengan hari mata pelajaran ujian. Nah, baik, setelah link ini terbuka, maka selanjutnya klik link nih. Kebetulan ini soal sosiologi, ya, mungkin ketika hari pertama sosiologi, maka klik sosiologi. Oke. Nah, di sini tidak ada yang perlu dikerjakan, kecuali para siswa-siswi sekalian langsung mengklik berikutnya atau next, ya. Jadi kalau jumpa seperti ini, nanti jangan dikerjakan atau ditulis di sini, nggak perlu jawaban Anda, ini dikosongkan saja. Anda hanya mengklik berikutnya atau next saja, ya. Nah, setelah next, maka akan timbul lembaran berikutnya yang meminta para siswa-siswa sekalian untuk mengisi password. Nah, ini password, isi password atau token yang diberikan oleh pengawas. Ya, ini nanti password akan diberikan oleh pengawas ujian, ya, pengawas ujian. Jadi kalau nanti ujian sosiologi, maka pengawasnya akan memberikan password dari ujian sosiologi atau pelajaran sosiologi itu. Yang kedua, siswa sekalian wajib memperhatikan tanda merah, ya, tanda merah di sini. Ini artinya wajib diisi, wajib, ya, karena di sini wajib. Kenapa? Karena kalau tidak diisi, maka nanti para siswa-siswi sekalian tidak bisa melanjutkan berikutnya atau next, ya, ya, karena harus diisi terlebih dahulu artinya, maka baru bisa dilanjutkan, ya. Oke. Kita contoh, mungkin di sini tidak perlu kita isi, kita ambil di sini nama siswa, next, berikutnya. Nah, di sini tidak akan bisa melanjutkan. Kenapa? Karena ada kolom yang masih kosong. Nah, ini perlu diperhatikan. Kolom yang masih kosong. Ini tanda seperti ini tandanya harus diisi. Maka passwordnya nanti mintalah sama pengawas ujian pada hari itu. Ya, setelah password dan nama tadi kita klik, ya, coba contohkan tadi passwordnya 1 sampai 8. Ya, nanti sesuai dengan pengawas passwordnya berapa akan disampaikan oleh pengawas. Nah, setelah itu maka para siswa-siswi sekalian akan menemukan soal, ya, soal yang harus dikerjakan. Soalnya itu berjumlah 50 soal. Nah,
soal yang 50 itu mempunyai poin-poin tersendiri. Poin-poin itu artinya nilai tersendiri. Ya, seperti yang tadi Pak jelaskan, ya ini wajib diisi. Kalau tidak diisi salah satu jawaban ini, maka nanti di penghujung dari soal ini Anda tidak bisa mengirim, karena salah satunya wajib diisi. Ya, tidak bisa mengirim. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan adalah setiap soal itu berbeda-beda nilai poinnya. Ya, ini kebetulan Bapak buat contoh 3 soal. Ya, contoh 3 soal sosiologi contohnya 3. Soal pertama itu nilainya 20. Kalau benar ini jawaban Anda, maka nilainya 20. Begitu juga soal nomor 2, kalau benar maka nilainya 40. Kalau soal 3 benar maka 40. Nah, kalau benar ketiga-tiganya, maka nilai Anda adalah 100. Oke. Kemudian setelah Anda memperhatikan poin ini, Anda baca dengan teliti, dengan sabar, dengan seksama, ya, karena kita tidak ada time-nya sini, tidak ada timer waktunya, ya. Cuman nanti Anda akan mendengarkan timer dari pengawas yang akan memberikannya, apakah waktu sudah habis atau masih bisa melanjutkan. Ya. Jadi oleh karena itu, pesan Bapak, para siswa sekalian, konsentrasi saja ya, dengan soal yang telah diberikan. Nah, baik, berikutnya kita coba mengisi. Berikut ini yang bukan sifat dan hakikat ilmu sosiologi adalah, misalnya kita jawab yang B. Nah, oke, yang B. Nah, selanjutnya sosiologi lahir setelah ilmu, belajar tentang masyarakat, dan seterusnya. Kita jawab yang ini A. Juga selanjutnya ruang lingkup sosiologi adalah, kita jawab mungkin yang ini. Nah, setelah ketiga soal atau semua soal Anda jawab, maka Anda dipersilakan untuk melanjutkan atau mengirim ya jawaban Anda supaya bisa terkirim di server madrasah ini. Kirim atau next. Nah, sampai di sini sudah selesai, ya. Anda para siswa-siswa sekalian sudah selesai. Jawaban Anda telah direkam, artinya sudah terkirim di server dari madrasah ini. Nah, ada pilihan berikutnya. Ini boleh dilihat, boleh juga tidak. Ya, bagi Anda yang mungkin bertanya-tanya berapa sih skor saya, ya lihat. Silakan klik di sini. Tapi bagi Anda yang mungkin khawatir atau ya takut untuk melihat nilainya, ya jangan diklik ya. Nah, bagi yang ingin mengkliknya, silahkan klik lihat skor, apa skor saya dapat hari ini ya. Poin totalnya adalah 40, artinya hanya satu soal yang benar ya, satu soal yang benar. Kita lihat soal yang mana yang benar. Yang ini salah ya. Ini poinnya 20, nilainya 0. Oke. Yang ini nilainya 40. 40 berarti soal yang benar. Ini juga sama, 0 poinnya ya, yang kita dapatkan 0, poinnya adalah 40. Artinya cuma satu soal yang bisa kita jawab. Nah, baik, sampai di sini sedikit tutorial atau penjelasan pelaksanaan ujian akhir madrasah kita. Ya, kalau seandainya dari tutorial ini kurang jelas, maka para siswa-siswa sekalian bisa mengulangnya kembali sehingga bisa lebih memahami lebih jelas ketika nanti proses ujian para siswa sekalian tidak canggung lagi untuk bisa melaksanakan ujian akhir madrasah. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih sekali lagi, jaga kesehatan. Mudah-mudahan para siswa-siswa sekalian ya bisa konsentrasi dalam pelaksanaan ujian dan tentunya lulus dengan mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.